warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pekan kali ini, hari Jumat 21 Jumadal Ula tahun 1436 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian akidah yang terambil dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang mana akidah ini merupakan akidah yang sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari, dan untuk kita fahami, karena ini merupakan ringkasan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, di mana umat ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah atau wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan bahwasanya umat zaman dahulu, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan umat beliau adalah umat mustajabah atau umat ijabah, umat yang mereka memenuhi dakwah Rasul, artinya orang Islam. Bukan umat Rasulullah maksudnya orang yang hidup setelah beliau diutus, bukan. Yang terpecah menjadi 73 golongan adalah mereka orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir banyak banget, tapi orang Islam yang sudah menerima dakwah dan sudah mengikuti ajaran Rasulullah SAW, itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Yang lebih menyedihkan bahwa mereka semuanya akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Illa wahidah, kecuali satu kelompok yang akan selamat. Ketika para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka orang yang selamat, orang yang berbahagia, diselamatkan dari siksa api neraka? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka orang yang akan selamat dari siksa api neraka adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku pada hari ini. Jadi kalau kita ingin selamat dari api neraka, menjadi orang yang al-firqah an-najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kelompok ini. Terus bagaimana kita bisa menjadi kelompok ini? Ya kita harus ikuti ajaran beliau, ma ana alaihi al-yawma. Mereka adalah orang-orang yang pada hari ini, atau orang-orang yang mengikuti ajaran yang aku lakukan pada hari ini, yang aku ajarkan pada hari ini, washabi, dan dilakukan oleh para sahabatku. Jadi gak ada jalan lain untuk selamat dari api neraka kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan sunnah beliau. Dan sunnah Rasulullah bukan hanya dalam masalah amalan ibadah saja. Sunnah itu luas. Maksud dari sunnah adalah jalan, tariqah, jalan hidup, manhaj, mulai dari akidah. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah
agama Rasulullah SAW, mulai dari akidahnya, kemudian ibadahnya, kemudian muamalahnya, kemudian termasuk juga politiknya, ekonominya, semuanya diusahakan untuk mengikuti ajaran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan humul jamaah, mereka adalah orang-orang al-jamaah, maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang kita kaji dari kitab Syarh Sunnah ini adalah mujmal, global dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang mencakup akidah juga kadang-kadang mencakup masalah ibadah. Oleh karena itu buku ini insya Allah kita akan kaji secara berurutan atau secara runut, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang apa sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang ngaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf kalau di kita banyak kelompok ormas. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Hizbul Watan, ada Nahdlatul Watan, ada macam-macam. Semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ditanya siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kami. Cuman apa benar pengakuan itu dengan kenyataan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ada yang memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang suka sholat sunnah dan sholat jamaah. Ya, sekalipun masih minta ke kuburan, masih tawakal pada selain Allah. Ini pemahaman yang keliru. Memang salah satu tanda dan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia melakukan amalan-amalan sunnah, termasuk yang puasa, termasuk yang sholat, ya, ibadah yang lainnya, infak dan seterusnya. Termasuk juga ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sholatnya berjamaah di masjid kalau laki-laki. Tapi bukan itu saja syaratnya orang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya nomor satu harus benar, mengikuti akidah salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu akidahnya para sahabat, akidahnya Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang menjadi petunjuk bagi umatnya. Nah, di antara akidah mereka diringkas dalam kitab ini. Kita lihat dalam poin yang ke-57 dari tulisan beliau, wala yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa bi ihda thalath. Dan tidak halal darah seorang mukmin atau seorang muslim yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saudara kita Muhammad Marlon barusan mengucapkan syahadat. Ini telah memasukkan beliau dari kegelapan kekufuran menjadi orang yang bercahaya, orang yang bersinar, dan orang yang insya Allah akan bahagia karena telah memilih jalan hidayah. Ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, siapapun dia, baik orang Arab maupun orang Ajam, baik orang putih maupun hitam, tua maupun muda, laki maupun perempuan, ketika dia sudah mengucapkan syahadat, tidak boleh darahnya dialirkan, tidak boleh diganggu jiwanya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh disakiti dan dianiaya, illa bi ihda thalath, kecuali kalau dia melakukan 3 hal atau salah satu dari 3 hal. Kalau seorang muslim tidak melakukan 3 hal ini, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dialirkan darahnya. Apa 3 hal yang bisa menyebabkan orang itu bisa dibunuh dalam Islam? Yang pertama adalah zanin ba'da ihsan, seorang yang berzina. Walhamdulillah, nasallallahu assalamu wal afiyah minaz zina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari dosa zina. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, karena zina itu bertingkat. Ada zinanya mata, al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Jadi mata kita itu bisa berzina. Apa zina mata kita? Dengan saling memandang yang bukan istrinya. Wal yadan tazniyan, 2 tangan juga berzina. Wa zinahuma al-batsh aw lams, kedua tangan juga berzina, zinanya saling memegang.
SAW, zina itu bertingkat, mulai dari zina mata, zina mulut, zina tangan, zina kaki, dan wa yusaddiquha wa yukaththibuha al-farj. Dan yang menjadikan zina itu benar-benar zina yang berhak mendapatkan hukuman atau tidak itu farjinya. Kalau sampai berhubungan laki dan perempuan di luar nikah itu terjadi, berarti itulah zina yang dimaksud dalam hadis ini. Orang yang berzina ketika dia sudah menikah atau sudah pernah menikah secara syar'i, orang yang punya suami atau punya istri, atau dia sudah cerai dari istrinya atau suaminya, kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai meninggal. Karena biasanya suka lari, itu ditaruh di hufrah, di lubang separuh badan, kemudian ditimbun supaya tidak lari. Dilempari batu dan batunya nggak boleh gede-gede. Kalau gede-gede sekali mati. Itu berapa kali? Ratusan kali. Dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Itu kalau muhsan. Zanin ba'da ihsan, seorang pezina yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah bagaimana? Dicambuk 100 kali. Wa tadribu an, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Jadi kalau orang Riyadh berzina, dia masih bujangan, dicambuk 100 kali, kemudian dibuang ke misalkan ke Najran, ke Tabuk, selama 1 tahun. Kalau sekarang nggak ada pembuangan, di penjara selama 1 tahun. Itu hukum Islam. Kejam ya hukum Islam? Nggak kejam. Karena itulah cara untuk menghentikan kekejian ini. Kalau di kita, kalau sama-sama suka bukan zina katanya. Asalkan sama-sama suka, itu nggak ada hukumnya. Ini bagaimana? Nanti orang semuanya pada suka. Muskilah. Oleh karena itu Islam memberikan obat. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, pasti dunia ini akan damai. Tapi kalau tidak, ya apa yang terjadi di negeri kita, di negeri kaum muslimin yang lain juga. Orang mencuri, ketika dia mampu membayar jaksa dan polisinya, bebas. Kalau enggak baru di penjara. Makanya terjadi keanehan di negeri kita, yang mencuri 1 butir coklat dihukum 5 tahun, yang korupsinya miliaran dia berkeliaran di luar, atau penjaranya seperti hotel. Kenapa? Ya karena hukum bisa dibeli. Bukan hukum Allah tapi hukum manusia. Zina juga seperti itu. Padahal dalam Islam berat sekali hukuman pezina itu. Kalau dia sudah menikah, dia dibunuh. Au murtadun ba'da iman. Atau kalau ada orang yang murtad setelah dia masuk Islam. Kita alhamdulillah dari kecil muslim, kalau sampai coba-coba keluar dari Islam, memeluk agama lain dengan alasan apapun, kebanyakan biasanya karena ekonomi. Kalau di kita murtad itu gara-gara ekonomi, nggak punya uang, nggak punya baju, nggak punya makanan, kemudian dikasih Indomie, dikasih duit, akhirnya dia pindah agama. Dalam Islam hukumannya orang kayak gini dipenggal lehernya. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya. Dia sudah tahu hidayah, yang seharusnya hidayah itu kalau udah masuk ke hati, dia akan merasuk dan terus menjadi darah dia. Kalau orang yang benar, kalau yang nalurinya benar. Kalau orang sampai merubah agama Islam ke agama lain, itu pasti orangnya nggak benar. Ima dia mengikuti syahwat, ima dia mengikuti hawa nafsunya dalam masalah harta, atau mungkin diiming-imingi politik dan seterusnya, dia pindah agama. Orang kayak gini dalam Islam diminta tobat 3 kali. Kalau tidak mau tobat, yuktab, dibunuh. Ya. Kemudian au qatala nafsan mu'minah bighairi haqq. Ketiga, orang yang berhak dibunuh dalam Islam adalah orang yang membunuh jiwa yang beriman. Orang Islam membunuh saudaranya sesama muslim bighairi haqq, tanpa kebenaran. Maksudnya apa? Membunuh tanpa kebenaran. Dia bukan membunuh karena kisos. Kan ada orang yang dikisos. Itu yang membunuh algojonya nggak dibunuh. Kenapa? Karena dia membunuh dengan kebenaran, disuruh oleh hakim. Ya. Atau membunuh seorang muslim yang dia memang berhak dibunuh. Seperti orang ini pengedar narkoba. Pengedar narkoba dalam Islam itu hukumnya ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditentukan oleh pemimpin, oleh presiden, oleh raja, oleh sultan. Dan hukuman ta'zir ini mulai dari penjara, denda, sampai dibunuh.
Kalau udah kelasnya berat seperti pengedar narkoba, di sini hukumannya dibunuh. Dan itu haknya pemerintah untuk membunuh mereka. Ya. Nah, pemerintah yang membunuh orang-orang seperti ini nggak dibunuh karena dia membunuhnya dengan kebenaran. Yang membunuh dengan tidak kebenaran seperti gara-gara sengketa lahan, bunuh-bunuhan. Gara-gara lahan parkir rebutan, bunuh-bunuhan. Gara-gara rebutan pacar, saling bacok, ya kan? Mentang-mentang punya celurit misalnya. Jadi hal-hal yang sepele yang bukan sampai seharusnya dibunuh. Ini namanya pembunuhan yang tidak benar. Fayuqtalu bihi, maka orang yang membunuh tanpa kebenaran ini dibunuh juga dalam Islam. Sesuai dengan apa dia membunuh. Kalau dia membunuh dengan pisau, ya kisosnya dengan pisau juga. Kalau dia menembak, ditembak. Kalau dia menggantung orang, digantung, dan seterusnya. Karena kisos adalah persamaan hukuman. Wa masih siwa dzalik, adapun selain ketiga hal ini, selain ketiga kasus ini, fadamul muslimu 'alal muslimi haram. Maka darah seorang muslim terhadap muslim yang lain itu haram. Haram itu maksudnya tidak boleh dialirkan, tidak boleh diganggu gugat. Kalau bukan karena tiga kasus ini tidak boleh. Orang misalkan gara-gara majikannya jahat, gara-gara majikannya nggak ngasih gaji, dia dendam, kemudian majikannya dipukul pakai misalkan kunci Inggris misalnya, atau pakai golok dan seterusnya, nggak boleh. Dan itu hukumannya nanti dia akan dibunuh karena dia membunuh tanpa kebenaran abadan hatta taquma sa'ah. Dan hukum ini, jiwa seorang muslim itu mulia sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Itu yang terkait dengan penjagaan Islam terhadap jiwa seorang muslim. Dari jiwa seorang muslim sangat mahal harganya, sangat mahal. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'indallahi min zawali nafsin mu'minah, atau kama qala Rasulullah SAW. Seandainya dunia ini hancur, dunia seisinya hancur, bagi Allah itu lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Subhanallah, Allah itu sangat memuliakan nyawa seorang muslim. Dunia ini hancur, gak ada apa-apanya di sisi Allah daripada matinya seorang muslim tanpa kebenaran. Nah, kita kadang-kadang gara-gara cekcok mulut dibunuh orang itu dengan seenaknya. Dan yang membunuh muslim, yang dibunuh juga seorang muslim. Oleh karena itu kita harus hati-hati benar dalam masalah ini. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seorang muslim, setiap muslim itu selalu dalam kelapangan agamanya. Malam yusib daman mukminan, selagi dia belum membunuh dan mengalirkan darah seorang muslim. Kalau darah seorang muslim sudah dialirkan sama dia, sudah, dunia menjadi sempit. Kenapa? Karena dia akan dibunuh. Tapi selain itu, insya Allah dia masih ada jalan keluar. Ya. Kemudian poin yang terakhir dari kajian kita, wa kullu syai'in mimma aujaballahu 'alaihi al-fana yafna. Dan segala sesuatu yang Allah wajibkan padanya binasa pada hari kiamat nanti ataupun sebelumnya, maka pasti akan binasa dan hancur. Semua makhluk ini yang Allah kehendaki padanya binasa dan fana, itu pasti akan hancur, kecuali beberapa makhluknya yang dikecualikan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak binasa dan tidak hancur. Apa di antara makhluk Allah yang dikecualikan itu dari kebinasaan? Al-jannah wan nar, surga dan neraka. Surga dan neraka tidak hancur sekalipun kiamat ini datang. Kalau langit dan bumi, gunung, lautan, semuanya akan hancur dan rata dengan tanah. Namun surga dan neraka, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya surga ini kekal dengan izin Allah, neraka juga kekal dengan izin Allah, karena surga adalah rahmat Allah untuk hambanya. Bagaimana rahmat Allah kalau berhenti dan habis? Demikian juga neraka adalah tempat penyiksaan hamba-hamba Allah yang bermaksiat. Ada orang-orang yang kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Wal arsyu wal kursi, termasuk yang tidak binasa dan hancur sekalipun kiamat ini datang, itu arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Yang arsy bagi alam semesta itu seperti kubah. Antum tahu kubah? Kubah itu kan melindungi apa yang di bawahnya. Arsy bagi alam semesta, langit, bumi dan seisinya itu seperti kubah yang menaungi isinya. Jadi sangat besar. Makhluk paling besar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersemayam di atas arsy itu.
Kemudian wal kursi, termasuk yang tidak binasa dan hancur adalah kursi Allah. Kursi yang kita hafal ayatnya, ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bahwasanya kursi Allah itu luasnya meliputi langit dan bumi. Itu adalah maudhi'u qadamir rahman. Kursi adalah tempat pijakan kaki Allah. Yang 7 langit dan 7 bumi dibanding kursi Allah itu seperti 7 dinar, 7 uang keping emas, ya, yang ditaruh di sebuah perisai. Jadi 7 langit dan 7 bumi itu gak ada apa-apanya dibanding kursi. Itu baru kursi. Dan kursi Allah dibanding arsy itu hanya seperti halaqah mulqatin fi ardi fala. Hanya seperti sebuah gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Gelang ini kursi, padang pasir itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Enggak menyamai sebutir debu pun dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak binasa dan hancur adalah al-lauhu wal qalam was-sur. Al-lauh adalah catatan atau tempat mencatat semua takdir makhluk hidup dari zaman Allah sebelum menciptakan langit dan bumi sampai nanti datangnya hari kiamat. As-sur adalah sangkakala yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil yang meniup sangkakala, karena dia yang meniup sangkakala itu, dan ketika ditiup hancur alam semesta ini. Ketika kiamat sangkakala ini enggak hancur, termasuk malaikat Israfil termasuk yang tidak meninggal. Kemudian nanti ditiup lagi, manusia bangkit dari kuburnya. Ya, kalau seandainya sangkakalanya hancur dan malaikat Israfil juga ikut mati meninggal, maka siapa yang akan niup dan apa yang akan ditiup? Oleh karena itu tidak hancur. Laisa yafna syai'un min hadza abada. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa semua yang disebutkan tadi, sorga, neraka, kursi, lauh, kemudian sur, itu semuanya arsy, semuanya tidak binasa selama-lamanya. Summa yab'atsullahul khalqa 'ala ma matu 'alaihi yaumil qiyamah. Kemudian Allah akan membangkitkan manusia dan hewan serta jin, makhluknya yang sudah pada meninggal dan mati, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Wa yuhasibuhum bima syaa. Kemudian Allah akan menghitung mereka sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang hitungannya sangat dipersulit. Nasallallahu al-afiyah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan hitungan amalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menghitung dengan detail, maka tidak ada orang yang bisa selamat. Tapi Allah yatajawaz 'an 'abdihi. Allah bisa mengampuni dan ibaratnya tutup mata kalau kita memaafkan dari kesalahan-kesalahan hambanya bagi yang Allah kehendaki. Bahkan Allah bisa mengampuni orang yang dosanya sebesar bumi kalau Allah kehendaki, asalkan dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fariqun fil jannah, setelah dihitung amalannya, sekelompok akan masuk ke surga. Mereka yang amalannya lebih banyak dari keburukannya. Kalau amalan ini 100, seseorang yang memiliki amalan baik 51%, dia akan masuk surga. Kebalikannya, kalau keburukannya 50% dan lebih, dia akan masuk neraka. Bagaimana kalau amalannya nus-nus? Separuh, 50% baik, 50% buruk. Jadi ditimbang sama. Dia sholat juga suka mabok, dia ibadah juga suka melakukan kejahatan. Bagaimana kalau dihitung sama? Dikatakan mereka akan sementara di karantina, ditaruh di Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Ada surat Al-A'raf yang menceritakan tentang kondisi orang-orang yang ada di sana. Mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Masih lumayan, dia nggak masuk neraka, tapi dia tersiksa dengan melihat orang disiksa tiap hari di neraka. Atau kalau melihat orang kesusahan, ikut susah nggak? Kalau orang yang normal ikut susah, melihat tetangganya kelaparan, melihat tetangganya sakit, melihat tetangganya dicoba terus menerus, antum ikut sedih dan hatinya ikut sakit. Kebalikannya ketika melihat tetangga antum tiap hari azimah, sekalipun antum nggak ikut, mobilnya baru-baru, anaknya pintar-pintar, cakep-cakep, istrinya juga, pokoknya
sangat menyenangkan, atau nggak ikut tapi ikut bahagia, ikut senang. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang menyenangkan. Al-A'raf, orang-orang yang di Araf sama, ketika melihat di neraka ada orang yang perutnya hancur, nasallallahu al-afiyah. Ada yang mulutnya, lidahnya dipotongin sendiri, ada yang mukanya dicakar-cakar dengan kuku dari tembaga, ada yang kemaluannya ditusuk dengan tombak dan seterusnya. Ada yang minum darah dan minum nanah. Ketika melihat itu, hatinya merasa sakit dan dia ikut tersiksa. Ibarat orang gak bisa makan karena melihat seperti itu. Itu tersiksa dengan melihat siksaan itu. Kebalikannya ketika melihat ahli surga bersenang-senang dan dia tidak ikut dan tidak bisa merasakannya, mungkin dia merasa sedih. Tapi lama-lama orang ini akan dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok akan masuk surga dan kelompok yang lain akan masuk neraka sa'ir. Wa yaqulu li sa'iril khalq mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba. Dan Allah akan berfirman kepada semua makhluk yang tidak dikehendaki untuk tetap dan kekal. Allah berfirman, kunu turaba, jadilah kalian debu yang hancur berkeping-keping. Ya, itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap beberapa makhluk Allah yang dikecualikan dari kebinasaan dan mereka akan kekal sampai yaumul qiyamah, bahkan selama-lamanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Semoga mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus. Selalu memberikan kesejukan iman dan Islam pada hati-hati kita. Bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keluarganya, pada anaknya, pada istrinya, pada saudaranya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan. Semoga Allah berikan pahala dari kesabaran itu, dan semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik. Bagi saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan karena kekurangan harta, karena dililit hutang, karena dicoba dengan penyakit, karena dicoba dengan hilangnya orang-orang yang dicintai dan disayanginya, semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik. Semoga diberikan ketabahan. Semoga apa yang menimpanya menjadi penghapus dosa dan kesalahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.